Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mas Dr. Andes Haji Suparman MPD, Kepala SMK Al-Karimiyah MD Susanto SPDI, Kapasek SMK Al-Karimiyah Muhammad Kamarudin MPD. Yang terhormat Dewan Guru dan anak-anakku sekalian yang saya hormati. Untuk hari ini kita akan memulai materi ketiga tentang pengenalan program keahlian agribisnis pengolahan hasil pertanian oleh Ibu Amanah Durwijayati. Pada Ibu Amanah Durwijayati, waktu dipersilakan. Terima kasih atas waktunya untuk meminta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi ketiga mengenai program keahlian APHP. APHP atau agribisnis pengolahan hasil pertanian itu merupakan jurusan yang mengajarkan tentang pengolahan pangan pertanian atau di sektor pertanian pangan atau produk pangan. Sektor pertanian itu apa? Meliputi perkebunan, terus buah-buahan, peternakan, perikanan. Itu merupakan sektor pertanian, kemudian diolah menjadi produk pangan. Produk pangan itu misalnya menjadi roti, menjadi susu, menjadi jus buah, menjadi selai. Itu merupakan contoh produk pangan. Di APHP itu selain mengolah, kita juga mempelajari tentang kemampuan mengenal komoditas hasil pertanian, menerapkan dasar pengolahan dan pengawetan bahan hasil pertanian, bagaimana kita mengawetkan bahan-bahan hasil pertanian agar tidak cepat rusak, kemudian mengolah bahan hasil pertanian menjadi produk olahan, memahami konsep pengendalian mutu bahan hasil pertanian, juga memahami mengelola usaha mandiri pengolahan hasil pertanian, menerapkan prosedur produksi, sanitasi, dan pengolahan limbah. Jadi tidak hanya mengolah produk olahan yang dapat dikonsumsi, juga mengolah limbahnya, mengolah hasil dari bahan pangan itu sendiri, misalnya untuk dijadikan kompos dan lainnya. Kemudian selain kita belajar teori-teori atau materi-materi di kelas, di SMK juga kita melakukan yang namanya praktek di laboratorium atau ruang praktek. Kegiatan praktek ini biasanya dilakukan ketika materi yang diberikan oleh guru produktif sudah selesai, dan biasanya harus mengikuti prosedur yang sudah ditentukan oleh guru pengajar produktif. Ruang praktik didesain sedemikian rupa demi kelancaran dan keselamatan para siswa agar tidak terjadi kecelakaan kerja ketika melakukan praktik pengolahan. Jadi sebelum memasuki ruang praktek itu, biasanya para siswa harus tertib di dalam, tidak boleh membuat keributan dan semacamnya.
kita harus menjaga kebersihan di dalamnya. Misalnya kalau sudah selesai memakai atau menggunakan alat-alat, dibersihkan seperti itu. Itu kegiatan di dalam ruang praktik. Selain itu, setelah kita melakukan kegiatan di ruang praktik di sekolah, kalau di ruang praktik itu kita melakukan di sekolah, ada juga yang namanya PKL. Selain kita melakukan kegiatan praktik di sekolah, kita membuat kue atau olahan lainnya di sekolah, kita juga melakukan praktek di lapangan atau praktek kerja lapangan. Disingkat dengan PKL. PKL ini biasanya dilakukan di perusahaan-perusahaan. Biasanya disebut dengan DUDI. DUDI itu namanya dunia usaha dan dunia industri. Dunia usaha itu seperti ada usaha perdagangan, ada usaha pertanian, begitu. Kalau industri itu mengolah. Jadi contohnya kayak industri makanan, minuman. Apa sih tujuan dari PKL itu? Tujuan dari PKL itu sendiri yaitu memberikan pengalaman kerja langsung bagi siswa dan memenuhi hal-hal yang tidak diberikan di sekolah agar standar kompetensi kelulusan dapat tercapai. Agar juga bisa mampu siap bersaing di dunia baru setelah lulus sekolah nanti. Pelaksanaan PKL itu biasanya dilakukan selama 6 bulan di dunia kerja atau di perusahaan. Selama masa PKL itu, siswa dituntut untuk membuat laporan PKL, menyusun laporan yang akan nantinya diujikan pada akhir PKL, nanti diujikan. Siswa yang telah mengikuti PKL dan telah lulus dalam ujian laporan PKL nanti akan mendapatkan sertifikat PKL yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan pimpinan PKL. Di SMK Al-Karimiyah sendiri sudah memiliki beberapa kerjasama DUDI, antara pihak DUDI. Salah satunya itu ada Potrelo Mampa di bidang rempah-rempah. Komoditasnya adalah laos. Jadi PKL ini sangat bermanfaat untuk mengasah kompetensi kita, mengasah keterampilan para siswa. Kemudian selain ada PKL, kita melakukan praktek kerja lapang di perusahaan-perusahaan atau istilahnya DUDI. Ada juga sebagai syarat kelulusan itu namanya UKK atau uji kompetensi keahlian. UKK itu apa? UKK atau uji kompetensi keahlian itu dilakukan oleh satuan pendidikan dalam bentuk ujian praktek yang menguji aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pelaksanaan UKK itu bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi keahlian yang ditempuh selama pembelajaran di SMK. UKK itu kalau di sekolah kita sudah melaksanakan UKK mandiri di semester kemarin. Jadi dilaksanakan di sekolah SMK Al-Karimiyah itu melaksanakan tentang mengambil paket yang roti. Jadi siswa-siswa nanti membuat roti per anak
nanti akan dinilai apakah bagaimana cara membuat roti, kenapa roti ini bisa mengembang seperti itu. Itu yang namanya UKK. Jadi dinilai prakteknya kita nanti di bagian itu. Jadi UKK ini jadi selain PKL tadi, UKK juga merupakan salah satu syarat kelulusan di SMK. Nah, di SMK Al-Karimiyah telah memproduksi beberapa produk olahan. Di antaranya itu ada stik rumput laut, kemudian ada stik daun kelor, kemudian ada stik donat pisang, kemudian ada dodol dari kulit pisang, kemudian ada bola-bola ikan, ada jus sari jagung, kemudian juga ada jahe instan. Dan banyak lagi lainnya. Kalau produk-produk tambahannya itu ada seperti burger dari ikan cakalang, kemudian ada lumpia cakalang, kemudian juga ada bola-bola ubi, lalu produk yang lainnya. Dari beberapa produk ini, 3 produk sudah memiliki izin edar, yaitu stik rumput laut, stik daun kelor, dan dodol kulit pisang. Beberapa produk ini yang telah memiliki izin sudah mulai dipasarkan di beberapa toko. Untuk produk dari SMK Al-Karimiyah ini sudah memiliki izin merek. Selain memiliki izin edar, juga sudah mencantumkan mereknya, namanya Kariman Karang, dan memiliki perusahaan sendiri namanya Kariman Snack. Jadi selain sudah memiliki izin edar, juga sudah meresmikan mereknya sendiri. Seperti itu. Ya mungkin materi tentang pengenalan kompetensi kalian APHP atau agribisnis pengolahan hasil pertanian dari Ibu cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin untuk materi yang ketiga ini kita akhiri saja. Terima kasih Bu Ana waktunya, terima kasih juga untuk pengawas Dr. Andes Haji Suparman MPD, untuk semua guru yang ikut bergabung di meeting room ini, dan untuk siswa-siswa yang saya sangat cintai dan saya banggakan yang sudah bergabung di grup meeting ini. Untuk materi ketiga, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Saya akhiri sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.